Menangis Tiara Ras dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Hanidum dari nomor absen 4. Kenalkan, saya Sabrina Permatahati, nomor absen 27. Stay tune materi kita ya. Dadah! Saudara, sedikitnya ada 40 rumah warga tertimbun tanah longsor yang terjadi di Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Senin 6 Maret yang lalu. Nisa, selaku warga air raya Desa Pangkalan, termasuk korban selamat dalam musibah longsor di Serasan Natuna itu. Ia menjelaskan bahwa kejadian terjadi sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia bagian Barat. Air Raya merupakan salah satu kampung di Desa Pangkalan yang bersebelahan dengan Genting lokasi longsor. Nisa mengaku saat kejadian mendengar suara gemuruh akibat tanah runtuh dari bukit di atas pemukiman warga. Ia menjelaskan bahwa suara gemuruh tersebut tampak seperti suara gemuruh mirip suara pesawat. Puluhan warga banyak yang tak bisa selamat dan tersapu longsor tersebut. Dalam sekejap, puluhan warga rata dan tertimbun material longsor. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina dan di sini saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal tentang tanah longsor. Jadi apa sih definisi dari tanah longsor itu sendiri? Nah, tanah longsor itu merupakan suatu peristiwa geologi yang merupakan pergerakan massa tanah atau bebatuan yang memiliki beberapa tipe, yaitu jatuhnya atau runtuhnya bebatuan atau gumpalan tanah yang besar. Nah, tanah longsor itu secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong yang mempengaruhi sama faktor pemicu yang menyebabkan. Tempat yang rawan terjadinya tanah longsor itu adalah daerah pegunungan, lereng, atau dataran tinggi. Jika sebuah area, terutama area lereng dan tebing itu tidak memiliki cukup pepohonan, ini akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Nah, menurut BNPB, daerah-daerah yang rawan longsor terdapat di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, lalu ada di Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan definisi dan pengertian mengenai tanah longsor itu sendiri. Nah, sekarang kita mau ngajak kalian mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tanah longsor yang akan disampaikan oleh teman kita, Anissa. Mari kita panggil dulu Anissa. Halo teman-teman, aku Anissa. Di sini aku bakal jelasin ke kalian apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor. Kenapa sih tanah longsor ini bisa terjadi? Ada nih beberapa faktor yang akan aku jelaskan. Ada 3. Simak betul-betul ya. Yang pertama yaitu erosi. Erosi ini disebabkan oleh air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng sehingga bertambah curam. Yang kedua yaitu gempa bumi. Gempa bumi menimbulkan getaran, tekanan pada partikel-partikel, dan bidang lemah pada batuan serta tanah. Yang ketiga yaitu hujan. Hujan lebat atau curah hujan yang tinggi juga bisa loh menjadi penyebab dari terjadinya tanah longsor. Hah? Kenapa bisa? Karena air masuk ke dalam tanah dan terakumulasi di bidang dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral. Oke teman-teman, setelah kalian tahu apa aja sih faktor yang menjadi penyebab terjadinya longsor, habis ini aku bakal ajakin teman aku untuk lanjutin dampak apa aja yang terjadi setelah terjadinya tanah longsor. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Zevanya dan di sini aku akan menjelaskan dampak-dampak dari tanah longsor. Nah, apa sih dampak-dampak dari tanah longsor itu? Nah, dampak dari tanah longsor sendiri itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama itu dampak negatifnya adalah sanitasi lingkungan menjadi buruk.
Hal ini tuh disebabkan akibat dari tanah longsor yang menyerang sehingga saluran air bersih air bersih juga akan terputus. Padahal kan kita semua tahu bahwa air merupakan elemen penting bagi sumber kehidupan kita. Hal ini akan secara otomatis membuat sanitasi lingkungan menjadi sangat buruk. Nah, yang kedua, pastinya dari setiap bencana alam ini menimbulkan banyak korban jiwa, sama halnya seperti dengan longsor. Nah, kenapa sih kok longsor ini bisa menimbulkan banyak korban jiwa? Karena seperti yang kita tahu, bencana ini kan sifatnya secara tiba-tiba dan tidak terduga. Jadi sewaktu longsor menyerang, para warga yang berada di dalam pemukiman mereka nggak bisa siap sedia, atau mereka nggak bisa waspada, atau bahkan sekedar untuk berjaga-jaga itu mereka nggak bisa gitu kan. Nah, jadinya banyak warga itu yang terserang longsor dan akhirnya mereka itu tertimbun oleh batuan ataupun tanah yang berasal dari longsor itu tersebut. Nah, dampak selanjutnya yang dari dampak negatif itu adalah infrastruktur di lokasi longsor itu menjadi rusak karena bencana itu sendiri. Lalu transportasi menjadi terputus, sarana dan fasilitas apapun itu ya juga jadi rusak kan. Nah, itu juga bisa menyebabkan ekonomi yang ada di lokasi tersebut itu tersendat. Lalu sekarang kita beralih ke dampak positifnya. Dampak positifnya yang pertama adalah perubahan terhadap tanah. Nah, dikarenakan longsor ini, kondisi tanah itu akan kembali menjadi gembur. Terjadinya perubahan pada tekstur tanah itu sendiri dan dapat mempercepat terjadinya proses peleburan batu di dalam tanah. Yang kedua, masyarakat bisa menjadi sadar tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan melestarikan hutan. Yang terakhir, munculnya motivasi atau penelitian oleh ahli geologi dan masyarakat tentang penyebab dan pencegahan tanah longsor. Nah, setelah kita mengetahui apa saja dampak-dampak yang disebabkan oleh tanah longsor itu sendiri, sekarang kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengetahui apa aja sih mitigasi bencana alam yang harus kita siapkan apabila kita menghadapi tanah longsor itu sendiri. Untuk itu, aku akan mengajak temanku Tiffany. Hai, aku Tiffany yang akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa saja mitigasi bencana yang harus kita lakukan baik sebelum, saat, maupun sesudah bencana tanah longsor terjadi. Yang pertama adalah sebelum bencana tanah longsor terjadi. 1. Kalian harus menyiapkan tas siap siaga bencana. Ini dia barang-barangnya. Nah, tas siap siaga bencana adalah tas yang berisi surat dan dokumen-dokumen penting yang kalian pastikan sudah terlaminating dengan baik agar tidak rusak terkena air. Lalu, minuman, makanan, obat-obatan, dan juga peralatan yang kamu dan keluarga butuhkan setidaknya 3x24 jam seperti lampu darurat dan senter. Nah, tas siap siaga bencana ini kalian harus letakkan di tempat yang mudah terjangkau dan diketahui oleh seluruh anggota keluarga. Lalu pastikan kalian mengganti isi tas siap siaga bencana secara berkala untuk menghindari penggunaan makanan maupun obat-obatan yang sudah tidak layak pakai. Lalu yang kedua, buat rencana komunikasi keluarga. Yang dimaksud ini adalah buat rencana bagaimana tugas masing-masing anggota keluarga ketika bencana terjadi. Misalnya, ayah bertugas untuk membangunkan dan mengajak keluar seluruh anggota keluarga, lalu ibu bertugas untuk membawa tas siap siaga, kakak bertugas untuk menelpon petugas relawan, lalu adik bertugas untuk mengganti tas siap siaga bencana. Selanjutnya adalah yang harus kalian lakukan saat bencana tanah longsor terjadi. Yang pertama, selalu waspada dan terjaga. Banyak sekali kasus korban jiwa akibat tanah longsor disebabkan karena korban sedang terlelap tertidur. Oleh karena itu, jika
ketika curah hujan sedang tinggi dan kalian merasa tanah sudah terasa ganjil, kalian berlakukan sistem shift jaga malam. Kedua, waspadailah suara-suara yang ganjil. Seperti poin sebelumnya, kalian harus tetap waspada. Oleh karena itu, waspadai suara-suara aneh seperti batu-batu yang bergesekan dan berjatuhan, pohon yang retak. Nah, jika kalian mendengar suara-suara aneh seperti ini, segera kabar yang lain ya. 3. Menjauh dari jalur longsoran secepat mungkin. Nah, jalur longsoran ini sangat berbahaya karena membawa reruntuhan rumah, pohon, kendaraan, bahkan bebatuan besar. Oleh karena itu, kalian harus segera menjauhi jalur longsoran ini ya. Nah, selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan setelah terjadinya bencana tanah longsor? Yang pertama, jauhi daerah longsoran. Nah, walaupun tanah longsor sudah selesai, bukan tidak mungkin tanah longsor yang kedua dan yang ketiga tidak terjadi. Oleh karena itu, jauhi daerah longsoran dan tetap berada di daerah pengungsian. Yang kedua, jauhi kabel yang terputus atau menggantung, karena kabel ini masih mengandung aliran arus listrik yang aktif dan bisa mencelakai kamu loh. Yang ketiga, dengarkan kata petugas relawan. Karena petugas relawan atau tim penyelamat adalah tim yang sudah terlatih dalam menghadapi bencana-bencana seperti ini. Ketika petugas mengatakan kamu untuk pergi ke titik A, segera pergi ke titik A dan jangan meninggalkan titik yang diinstruksikan sebelum ada instruksi lebih lanjut. Nah, setelah tadi aku sudah menjelaskan bagaimana mitigasi bencana alam yang harus kita lakukan dalam menghadapi bencana tanah longsor. Selanjutnya, aku akan ditemani oleh temanku, Sabrina, yang akan menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Yang pertama adalah memastikan sistem drainase bekerja dengan baik. Nah, karena air merupakan penyebab utama dari tanah longsor, maka di daerah tanah longsor air dijauhkan dengan memasang drainase berupa pipa saluran pembuangan yang tanpa drainase yang baik, air permukaan akan menggenang dan membuat tanah menjadi lembek. Lalu yang kedua adalah hindari mendirikan bangunan di tebing atau di sekitar sungai. Nah, membangun bangunan di tebing atau sekitar sungai mungkin terdengar menarik karena pemandangannya yang indah. Namun, kondisi ini bisa menyebabkan beban tanah bertambah sehingga stabilitas tanah menurun dan semakin rawan longsor. Dan selanjutnya adalah melakukan pembuangan dan penggantian material dengan tepat sebagai langkah untuk mengatasi struktur tanah yang rapuh. Sebaiknya ganti material dengan yang lebih kuat. Proses ini tuh memperhatikan cara membuang dan mengganti material yang tepat agar tidak timbul pelapukan. Material tanah itu tidak dapat didorong kembali ke atas lereng karena beresiko mengakibatkan pergerakan tanah. Selanjutnya adalah melestarikan vegetasi. Tanaman itu mampu memperkuat struktur tanah dengan cara menampung resapan air. Contohnya adalah rumput vetiver yang bisa efektif mencengkram tanah sebab akar tanaman vetiver membentang hingga 2 meter di dalam tanah. Yang terakhir adalah membangun dinding penahan dampak dari terjadinya tanah longsor. Dapat dikurangi dengan membangun dinding penahan. Ini dilakukan untuk mencegah tanah longsor sekaligus memperkuat tanah. Hal ini bisa dicapai dengan menggunakan acrow wall dari Giosinindo yang memiliki struktur kuat karena terbentuk dari baja dan balok beton. Nah, itu tadi adalah cara mencegah sebelum terjadinya tanah longsor. Selanjutnya, teman kami akan menjelaskan bagaimana cara menanggulangi bencana tanah longsor. Nah, teman-teman, setelah tadi teman kami menjelaskan tentang cara pencegahan tanah longsor sebelum terjadi, sekarang giliran kami akan menjelaskan cara penanggulangan setelah terjadinya tanah longsor. Yang pertama ada tanggap darurat. Di sini, evakuasi dan pertolongan pertama harus dilakukan untuk para masyarakat yang terluka agar tidak bertambahnya jumlah korban. Lalu yang kedua adalah tahapan rehabilitasi. Nah, apa sih tahapan rehabilitasi itu? Nah, tahapan rehabilitasi itu adalah upaya pemulihan luka dan trauma
yang terjadi pada korban yang harus ditangani dengan sesegera mungkin supaya korban bisa cepat pulih dan bisa melaksanakan aktivitasnya kembali setelah pasca kejadian tanah longsor itu. Nah, yang terakhir adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini adalah upaya penguatan bangunan-bangunan infrastruktur seperti membangun penahan tanah longsor agar kedepannya bencana tersebut dapat diminimalisir seefektif mungkin. Jika ketiga hal di atas sudah dilakukan, dimungkinkan bencana tanah longsor tidak akan menimbulkan korban jiwa lagi. Oh my god, udah waktunya nih kami pamit dari presentasi yang kita rekam selama 3 jam dengan susah payah tahan tawa. Semoga kalian menikmati videonya ya guys, dan menambah wawasan teman-teman tentang tanah longsor. Bye!